Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang kasih dalam Kristus. Kembali lagi kita berjumpa dalam renungan pagi Kamis 10 Maret 2022. Namun sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 36 ayat 1 dan ayat 2. Kita berdoa. Allah yang baik, Allah yang selalu menyertai kehidupan kami, pada pagi hari ini Tuhan, kami kembali akan beraktivitas sepanjang hari ini. Tapi sebelum kami melakukan segala kegiatan kami ya Tuhan, kami akan terlebih dahulu mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi pelita bagi kami untuk sepanjang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang malam hari ini. Tuhan menjagai kami di dalam istirahat kami. Tuhan membangunkan kami kembali pada pagi hari ini Tuhan, dengan tidak kekurangan sesuatu apapun Tuhan. Inilah Tuhan ucapan syukur kami kehadirat-Mu yang kudus. Kiranya Tuhan menyertai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba menjadi berkat bagi yang mendengarkan. Terima kasih ya Tuhan. Ampuni Tuhan segala dosa kami. Di dalam nama-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan membaca dari Markus 14 ayat 24. Markus 14 ayat 24, demikian firman Tuhan. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang." Sekali lagi akan kami bacakan. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang." Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita patut bersyukur karena Tuhan memelihara hidup kita hingga pada pagi hari ini kita bisa bangun dari istirahat kita dengan kekurangan sesuatu apapun. Itu hanyalah anugerah Tuhan Kristus, Tuhan kita.
Nats pada pagi hari ini yaitu perjamuan Tuhan bersama dengan murid-muridnya menjelang ia disalibkan. Yesus akan mengalami kematian dan disalibkan di Golgota, dan itu adalah kisah nyata yang diimani oleh setiap orang percaya kepada Yesus, bahwa Yesus disalibkan untuk menebus orang percaya. Yesus disalibkan untuk menebus orang-orang yang mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Kristus, bahwa darah yang kudus, darah Yesus yang kudus adalah suatu perlambang atau suatu perjanjian dan perdamaian Allah dengan manusia. Kematian Kristus di kayu salib adalah lambang perdamaian Allah dengan manusia. Saudara yang dikasihi Kristus, kita telah dipisahkan dari kemuliaan Allah oleh karena dosa kita, karena pelanggaran kita, sehingga kita tidak layak dikatakan menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak Allah. Tetapi oleh karena kematian Kristus di kayu salib, kita telah berdamai, kita telah diperdamaikan dengan Allah, menjadi anak-anak Allah yang dikasihi, yang ikut serta dalam keselamatan yang diberikan oleh Kristus. Darah Yesus adalah darah perjanjian dan darah perdamaian antara Allah dan manusia yang telah mati di kayu salib. Oleh karena itu, Bapak Saudara yang kekasih dalam Kristus, kita telah merayakan Paskah dan kematian Kristus di kayu salib. Apakah yang dapat kita lakukan, Bapak Ibu Saudara, atas kematian Kristus di kayu salib? Yang pertama, pengorbanan Yesus untuk keampunan dosa-dosa kita hendaklah senantiasa kita ingat sepanjang hidup kita, dan menjadikan kita juga tetap memberikan pengampunan bagi orang yang melakukan kesalahan pada kita, sehingga kita sebagai orang yang diampuni dan juga mengampuni orang lain. Kristus telah mengampuni kita. Kristus telah mengampuni segala dosa dan pelanggar kita lewat pengorbanannya di kayu salib, sehingga darahnya yang tercurah, darahnya yang kudus tercurah di kayu salib untuk orang-orang berdosa. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Kristus, kita telah menikmati penghampusan dosa dari Allah. Kita telah mengimani bahwa darah Yesus adalah untuk mengampuni dosa kita, membawa kita ke dalam kehidupan yang kekal, kehidupan yang dijanjikan oleh Allah, yaitu keselamatan yang kekal. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, kita pun harus mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita, seperti Yesus mengampuni kita lewat pengorbanannya di kayu salib. Apapun kesalahan saudara kita, apapun dosa saudara kita harus mampu mengampuninya, karena Allah terlebih dahulu mengampuni kita dalam pengorbanan di kayu salib. Itulah Bapak Ibu Saudara menjadi renungan kita di pagi hari ini. Biarlah hidup kita mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita, seperti Yesus mengampuni kita dalam segala kelemahan kita, dalam dosa kita, dalam kekurangan kita, lewat pengorbanannya, darah Yesus tercurah di kayu salib. Jadilah manusia yang mampu mengampuni sesama manusia tanpa melihat siapakah dia, tetapi kita mau mengampuni dosa dan kelemahan setiap manusia. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini dapat menjadi rema, menjadi pelita bagi kita dimanapun kita berada, dimanapun kita bekerja,
baik anak-anak kami yang sekolah, yang kuliah, harus mampu mengampuni teman, mengampuni sahabat, mengampuni saudara yang melakukan kesalahan kepada kita, sama seperti Kristus yang telah mengampuni kita lewat darahnya yang tercurah di kayu salib. Itu yang dinamakan darah perjanjian, darah perdamaian antara Allah dan manusia kita yang berdosa ini. Amin. Immanuel, Tuhan menyertai kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas pemberitaan firman-Mu. Pada pagi hari ini Tuhan mengingatkan kami bahwa darah yang tercurah di kayu salib adalah darah yang mahal, darah yang kudus. Itu adalah untuk mengampuni segala dosa kami ya Tuhan, supaya kami memperoleh hidup yang kekal di dalam surga yang Tuhan janjikan. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu di kayu salib, menjadi perdamaian antara kami dengan Allah yang telah putus karena dosa yang kami lakukan ya Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai kami sepanjang hari ini Tuhan. Kemana dan dimanapun kami berada, Tuhanlah yang membimbing, Tuhanlah yang menjagai kami. Terlebih-lebih Tuhan, anak-anak kami yang akan melakukan sekolah Tuhan, dan kuliah dan serta bekerja. Kiranya Tuhan menjagai mereka, supaya dalam naungan, dalam kepaksaan-Mu mereka berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah hari ini Tuhan senantiasa menyertai kami, dan kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Ampuni Tuhan kami atas segala dosa kami. Di dalam anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin.